Segala sesuatu yang ada di dunia ini aku tahu pasti akan ditinggalkan. Ketika aku punya rumah, rumah itu pasti akan ditinggalkan. Hari ini tahun 2026, tahun 2126 sudah jelas aku nggak ada. Segala sesuatu yang aku punya itu pasti akan rusak gitu ya. Ataupun ya segampang bahwasannya mati itu bakal jadi pemutus segala kenikmatan. Maka sebenarnya segala sesuatu di dunia itu jadi tidak berharga kalau tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan menjadi penting ketika ada hubungannya dengan akhirat. Nah itu tuh poin perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah. Aku cuma pengen menyampaikan pada hari ini bagaimana cara aku untuk memandang duit. Dan ini penting banget. Karena gini teman-teman sekalian. Aku pikir ketika ada orang misalnya mau belajar daripada seseorang. Misalnya kayak aku dulu belajar kepada Ustadz Fatih Karim atau belajar pada Ustadz Hafiz Abdurrahman. Menurutku ilmu itu, ilmu dalam bentuk teknis ya, itu adalah ilmu yang cukup penting. Tapi ilmu yang menurutku lebih penting adalah karakter daripada seseorang atau karakter daripada guru. Karena karakter itu nanti akan menentukan seperti apa ilmu yang bisa kita ambil. Jadi gampangnya begini ya. Kalau ilmu itu kita anggap adalah misalnya sebuah emas misalnya, sesuatu yang berharga ya. Ketika kita mengumpulkan ilmu, kita tuh bukan hanya ngelihat emasnya itu. Tapi kita melihat juga gimana cara ngumpulin emas itu. Nah itulah namanya karakter. Jadi kalau misalnya ada orang ngumpulin emas pakai diserok misalnya, atau pakai tangan, atau pakai misalnya pakai kontainer, atau misalnya pakai traktor atau apapun. Nah metodologi untuk bisa mencapai ilmu itu menurutku lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Yang aku bilang karakter tadi itu, dan termasuk cara aku dalam memandang harta. Sebelum masuk Islam, kalau aku memandang harta ya jelas bahwasanya harta itu adalah ya kayak segala-galanya. Makanya kan orang-orang bilang gini, yang sangat terkenal, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Itu pandanganku sebelum aku masuk Islam. Jadi kalau aku misalnya nggak punya uang ya jelas hidupku susah karena segala-galanya perlu uang. Maka wajar dong ketika aku misalnya sebagai seorang laki-laki pengen pekerjaan di luar negeri. Karena pikiranku luar negeri itu lebih punya banyak uang. Luar negeri itu lebih keren, secara kehidupan lebih layak misalnya. Karena aku memandang harta, memandang dunia, harta atau wakil daripada dunia lah ya. Itu adalah ya satu-satunya aku kejar karena aku nggak ngerti yang namanya akhirat itu seperti apa. Mati ya udah gitu maksudnya. Karena aku juga nggak yakin dengan yang namanya kehidupan setelah mati. Bahkan aku juga nggak yakin Tuhan itu ada. Jadi ya pandanganku tentang harta ya itu. Walaupun pada saat itu juga aku benci dengan orang-orang yang korupsi. Benci dengan orang-orang yang misalnya maling. Atau benci dengan orang-orang yang semena-mena untuk dapat duit. Tapi aku tidak sampai hukum. Cuma moralitas aja. Artinya kalau misalnya aku mungkin dalam perkara atau dalam posisi mereka, ya mungkin aku akan bertindak yang sama. Karena yang menggait aku cuma moralitas. Dan kita tahu moralitas itu bisa banyak sekali pembenaran-pembenarannya. Misal contoh for the greater good misalnya. Atau aku kan cuma ngasih makan anak dan istriku. Atau kalau nggak diambil sama aku, diambil sama orang lain dan segala macam. Ya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh moral kompas gitu. Maksudnya cuma di titik itu aja. Itu pandanganku tentang uang pada saat itu. Begitu masuk Islam, hal yang paling besar aku rasakan adalah bahwasanya dunia ini jadi kayak nggak ada artinya. Bukan nggak ada artinya dalam arti nggak layak atau nggak punya value ya. Tapi segala sesuatu yang ada di dunia ini aku tahu pasti akan ditinggalkan. Ketika aku punya rumah, rumah itu pasti akan ditinggalkan. Hari ini tahun 2026, tahun 2126 sudah jelas aku nggak ada. Aku kadang-kadang simulasi ke hidupku ini berapa lama ya? Aku sekarang umur 42 tahun, lalu terus kemudian kalau kita bicara misalnya tahun 2046, berarti aku sudah umur 62 tahun misalnya. Berapa lama aku bakal hidup? Umur 80 tahun pun aku yakin segala macam yang aku makan sekarang nggak akan terasa enak lagi. Atau misalnya ketika aku misalnya makan kayak mie yang paling aku suka gitu ya, yang paling enak menurutku, ya aku yakin umur 80 aku juga nggak akan merasa enak lagi. Artinya hidup manusia itu terbatas. Dan aku melihat dunia itu juga ternyata terbatas. Sehingga kayak aku pikir ya udah aku cuma bisa menikmati sampai pada satu titik. Nanti aku juga akan ninggalin semua ini, rumah yang aku bangun, maka itu tidak akan pernah aku bisa nikmati sampai mungkin 50 atau 60 tahun ke depan gitu maksudnya. Segala sesuatu yang aku punya itu pasti akan rusak gitu ya. Ataupun ya segampang bahwasannya mati itu bakal jadi pemutus segala kenikmatan. Ketika itu aku melihat harta dengan cara yang berbeda. Aku melihat harta menjadi sesuatu perantara.
Karena di dalam Islam yang paling tegas perubahannya adalah ada kehidupan setelah mati. Maka sebenarnya segala sesuatu di dunia itu jadi tidak berharga kalau tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan menjadi penting ketika ada hubungannya dengan akhirat. Nah itu tuh poin perubahannya. Jadi awalnya dunia bagiku sangat berharga banget, lalu terus kemudian jadi tidak berharga karena memang tidak ada urusannya dengan akhirat. Tapi begitu kita tahu bahwasanya bisa dikonekkan, bisa dihubungkan, maka dunia itu bisa jadi berharga kalau tujuannya adalah akhirat. Memang tricky sih, tapi anggaplah kita sudah paham bahwasanya dunia itu adalah untuk akhirat kita. Maka cara pandangku dengan harta menjadi berubah. Apa terus kemudian pandanganku terhadap harta? Berarti harta hanya salah satu cara yang bisa aku lakukan untuk mencapai akhirat. Jadi ibaratnya gini deh, kalau sebelum Islam, kalau ada harta bahagia, nggak ada harta sengsara. Kalau di dalam Islam itu kayak listrik AC/DC tuh. Ada harta bisa menuju ke akhirat dengan bagus, akhiratnya bisa bagus. Nggak ada harta juga bisa menuju akhirat dengan bagus. Jadi kalau hidup kita seperti kata orang, ya kadang bahagia, kadang nggak bahagia, ya dua-duanya bisa digunakan untuk menuju kepada akhirat. Artinya harta tidak semuanya. Artinya harta itu jadi tidak begitu penting lagi bagi aku seperti ketika aku belum jadi seorang muslim. Setidaknya aku ngerti bahwasanya kalau ada harta itu bisa membawa aku kepada keridhaan Allah, akhirat. Punya harta itu bisa membawa, tidak punya harta juga bisa membawa. Jadi harta itu apa? Ya udah, harta itu cuma pelayan aja. Harta itu cuma perantara aja, cuma alat bantu aja. Yang kalau misalnya nggak ada alat bantu yang satu, bisa pakai alat bantu yang lain gitu maksudnya. Karena nggak ada harta juga merupakan alat bantu. Nah, dari titik itulah aku menjadi orang yang ngerti banget bagaimana cara memperlakukan harta meskipun aku miskin. Teman-teman tahu setelah aku masuk Islam, aku hampir nggak punya apapun. Karena waktu itu ya kalau minta ngandelin orang tua kan nggak mungkin, karena ya memang orang tua kaya tapi kan hubungannya lagi nggak bagus ya. Mereka mungkin dalam posisi ya udah silahkan buktiin kalau kamu Islam, kamu harusnya bisa dong untuk ngurus hidupmu sendiri termasuk urusan uang. Maka ya kita juga merasa gengsi dong untuk minta bantu orang tua pada saat itu. Dan ketika sudah nikah, teman-teman tahu kehidupanku sama Ummu Alila nggak seperti teman-teman lihat sekarang. Dan memang di awal-awal aku juga sudah ngomong dengan Ummu Alila, kalau memang kamu mau nikah sama aku, ya konsekuensinya kamu harus tahu bahwasanya aku belum punya seperti yang dipunyai oleh keluargaku. Ya akhirnya yang kita lakukan adalah 3 bulan setelah nikah, aku masih ingat banget, aku jual mas kawin istriku untuk bisa pulang kampung. Jadi mas kawin yang kita beli 3,5 juta, kita jual dengan harga 3,3 juta, cincinnya dia aku jual, gelangnya dia aku jual. Maka kalau teman-teman ngelihat aku ataupun Ummu Alila, kita nggak pernah ada mas kawin. Kita nggak pernah ada apapun itulah yang kita pakai. Kenapa? Karena ya memang kita nggak punya gitu, maksudnya sudah dijual semua. Karena bagi kita ya udah harta itu aja. Apalagi yang bisa dijual, semua kita jual tuh. Karena memang nggak ada uang. Aku kemana-mana naik motor dan aku merasa biasa aja. Sementara pada saat itu kakakku yang waktu itu belum muslim, dia kerja di bank dan punya mobil. Itu kan kadang-kadang muncul kan ya, orang bilang, itulah kamu masuk Islam. Coba kalau kamu nggak masuk Islam, mungkin kamu bisa dapat lebih atau bisa dapat yang sama. Ya tapi dalam pikiranku nggak gitu. Dalam pikiranku apa salahnya? Aku biasa aja sih. Cuma kadang-kadang memang diomongin orang, kadang-kadang nggak enak ya. Kita pergi ke tempat orang tua, lalu kemudian pulang bawa barang bawaan banyak banget di atas motor Grand Astrea gitu ya. Itu rasanya kayak gimana gitu, kayak hidup kita fail. Tapi ya balik lagi bahwa kalau kita melihat duit itu cuma sekedar perantara untuk menuju keridhaan Allah, ya udah. Yang penting kita berusaha untuk cari duit halal dengan semampunya itu bukan negatif ya, tapi dengan semaksimalnya. Maka berapapun yang Allah bagi ya ayo kita gunakan sebagai alat. Kalaupun nggak punya itu, kita masih punya yang lain. Kita masih punya tenaga, kita masih punya akal, kita masih punya waktu untuk ditukar. Dan itu yang coba aku lakukan untuk dakwah. Karena kita juga sudah tahu bahwasanya ketika udah masuk Islam, dakwah itu adalah yang utama. Ya udah kita utamain dakwah, mau ada dan atau nggak ada uang. Dan pada saat itu yang nggak ada. Terus bagaimana aku lakukan? Cari orang yang punya uang. Supaya orang itu mau bantu kita untuk dakwah. Kalau dakwah itu perlu uang. Kalau nggak perlu uang, ya udah kita pakai aja tenaga. Misal, aku ngisi di Pasar Selipi waktu itu, di atas, di musola paling atas, dan kita nggak pernah narif. Aku dari awal masuk Islam, Ustadz Fatih Karim bilang jangan pernah narif. Emang kenapa Ustadz? Emang nggak boleh? Nggak ada masalah kalau kamu dikasih lik.
Cuma saranku kata dia untuk awal-awal kalau kamu dikasih pun udah tolak aja supaya kamu tuh ikhlas bahwa kamu tuh berbuat sesuatu, berbuat dakwah ini bukan karena uang gitu maksudnya. Aku jadi ya aku tolak beberapa bulan pertama untuk dapat uang itu. Dan ketika ngisi di Sleepy itu aku juga nggak menarif, tapi dikasih sama bapak-bapak. Dikasih pada tahun 2007 waktu itu. Aku dikasih satu kali kajian 15.000, lumayan lah ya. Sebagai bandingan pada saat itu nasi Padang 5.000. Jadi kalau sekarang nasi Padang 30.000, ya berarti aku dikasih mungkin ya sekitar 15.000 lah. Dikasih 100.000 lah kira-kira gitu. Jadi 15.000 dikasih ketika ngisi di pasar Sleepy, tapi aku ya santai-santai aja. Karena kita sudah punya juga rumah yang kita kontrak, walaupun ya dengan bantuan orang tua balik lagi minjem duit gitu ya. Lalu terus kemudian ya dengan kehidupan yang gitu-gitu aja. Dan ketika kita punya halangan, seperti apa kita berpikir, ya nggak apa-apa, kita lakukan dengan cara yang lain. Nggak punya laptop, tapi aku punya PC. Karena PC dibeliin sama papi ketika masih kuliah. Waktu itu PC-nya sekitar harganya 5 juta. Dibeli ketika tahun 2003 atau 2004. Kita punya PC, ya udah kita pakai PC untuk dakwah. Untuk bikin materi di rumah, lalu terus kemudian untuk nyari-nyari bahan dan segala macam. Lalu terus kemudian ya kemana-mana terpaksa bawa ini, flash disk. Untuk ketika ada kajian ya kita minta sediain laptop ya. Kalau nggak sediain PC ya. Kalau memang perlu ketika lagi ada training, kalau lagi ada kajian-kajian umum, ya udah PC yang kita bawa. Jadi bawa PC ketika kita naik motor itu sudah merupakan sesuatu yang biasa bagi kita. Bawa PC, bawa monitornya sekalian, sekaligus bawa layarnya sekalian, sama proyektornya sekalian, dan itu minjem. Ya udah, mengisilah kita dengan pikiran apa? Andaikan punya laptop. Andaikan punya andaikan punya proyektor, andaikan punya, ya udah kita simpan aja di kepala andai itu, karena ya memang waktu itu kita belum punya. Nah, 2007 akhir aku dapat laptop dari kerja. Ketika dapat laptop dari kerja itu senang banget karena bisa manfaatin laptop itu untuk kajian. Itu kan ya, untuk ngisi, ketika ngisi bisa bawa laptop, padahal laptopnya laptop kantor. Kita minta izin untuk bisa dimanfaatin setelah kerja. Dan aku belum punya waktu itu kemampuan untuk bisa langganan internet, karena internet itu mahal. Maka pagi-pagi aku pergi ke kantor jam 6, pulang jam 9 malam untuk bisa nyari bahan-bahan di internet dan untuk bisa main media sosial. Nah, ini yang coba aku lakukan, intinya adalah ya duit itu cuma perantara. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Dan sampai sekarang pikiranku tetap sama, fast forward ke sekarang. Nanti kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang lain di rentang waktu itu. Setelah tahun 2008 kita fast forward ke 2026. Cara pikirku tetap sama sih. Cara pikirku bukan tentang uang. Aku ngerti uang bisa membeli banyak hal dan kemudahan untuk ibadah dan untuk dakwah. Tapi balik lagi itu cuma salah satu cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ada banyak cara yang lain. Sekarang kalau misalnya ada orang, contoh ya, Assalamualaikum Ustadz, ini mohon maaf kami mau minta kajian di sini misalnya. Bisyarahnya berapa ya? Itu pertanyaan yang lumayan ganggu aku sih sebenarnya. Karena pertama, ya walaupun aku mencoba untuk memahami, kenapa jamaah nanya begitu ya karena ustadz-ustadz yang lain mungkin masang tarif, gitu kan ya. Ya sama mungkin ketika Anda pergi ke selebgram, lalu terus kemudian Anda nanya, rate card-nya berapa, kira-kira begitu ya. Itu bisyarah tuh. Jadi ini bisyarahnya berapa ya Ustadz ya? Aku agak sedikit merasa ke-trigger. Kenapa? Karena aku pikir kenapa yang kamu harus omongin adalah uang duluan. Karena bagiku itu nggak berharga. Aku memandang duit itu adalah sesuatu yang biasa aja. Bagiku tuh duit cuma sekadar angka. Ya kadang-kadang angkanya 6 digit, kadang-kadang angkanya 7 digit, kadang-kadang angkanya 8 digit, kadang-kadang angkanya pernah cuma 5 digit kan gitu. Artinya ya itu cuma angka aja gitu maksudnya. Kenapa kamu nanya itu duluan? Karena bagiku nggak berharga. Karena bagiku yang berharga apa? Dari awal aku mencoba untuk memvalue yang paling berharga dalam hidupku adalah ketika Allah mengamanahkan aku dan memberikan aku beban dakwah gitu maksudnya. Itu yang paling berharga bagi aku. Sehingga aku ketika memandang uang cuma sekadar itu, sedangkan aku memandang dakwah adalah semacam kayak value utamaku, artinya aku lebih senang ketika aku dihargai dari segi, Ustadz kita bisa buat program apa, atau Ustadz aku bisa ngasih Ustadz apa di dalam dakwah ini, bukan nanya bisyarahnya berapa. Karena kalau udah nanya bisyarahnya berapa, ini udah jadi kayak talent, sama terus kemudian yang meng-hire, sama kayak orang hire selebgram, tau nggak sih maksudnya? Rate card-nya berapa? Oh aku misalnya contoh, sekali posting 50 juta misalnya, ya udah. Untuk berapa hari? Untuk misalnya berapa hari untuk misalnya diposting itu. Ya udah ini materinya ngomongnya begini ya. Nanti lalu terus kemudian
caranya begini ya dan segala macam. Udah, karena talent. Karena talent dibayar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang meng-hire. Nah, sedangkan bagiku dakwah ini nggak gitu. Bagiku dakwah itu adalah harusnya kita mengarahkan orang pada satu kebaikan. Kita mengarahkan orang pada satu idealitas. Dan karena kita mengarahkan orang pada satu idealitas, tebak, harusnya yang mengarahkan itu adalah ustadznya atau jamaahnya. Harusnya ustadznya. Harusnya ustadznya yang jadi peng-hire-nya, yang mengarahkannya. Talentnya jamaahnya, harusnya kan gitu. Tapi sekarang polanya nggak gitu. Polanya adalah justru para ustadz-ustadz seringkali jadi talent. Karena mereka udah dibayar. Harusnya ustadz-ustadz itu yang mengarahkan. Yang bayar dong. Betul, kalau memang perlu membayar, ustadz-ustadznya yang bayar. Karena ustadz-ustadznya harus punya project. Sementara jamaah harusnya mendukung project ustadznya. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu yang bikin grand plan. Para nabi itu yang bikin grand design. Para nabi itu yang bikin pengarahan. Seperti apa nih harusnya umat ini jalan? Seperti apa harusnya umat ini bergerak? Menuju kemana harusnya umat ini? Apa yang diprioritaskan oleh umat? Apa yang dikerjakan oleh umat? Itu kerjaannya para ulama. Kerjaannya para ustadz. Karena mereka yang dikasih amanah untuk menyebarkan atau untuk mendakwakan Islam. Artinya pertanyaannya harusnya dibalik. Nanyanya bukan, Ustadz bisa ngisi di sini nggak? Tapi harusnya, kalau aku balik lagi ya, yang lain ya aku tidak menghakimi dan juga tidak mewajibkan. Tapi harusnya kalau aku ditanyanya adalah, Ustadz apa yang bisa kita bantu di dalam program dakwanya Ustadz? Nah itu pertanyaan yang bagus tuh. Makanya ketika aku misalnya diminta ngisi, aku tuh nggak pernah tertarik dengan pertama bisyarah. Gitu kan ya, dengan berapa uang yang aku dapat dari situ. Tapi aku lebih tertarik kepada hasilnya ini dakwahnya apa gitu. Nah dari sini aku masuk kepada pengertian yang harus teman-teman juga ketahui. Mungkin teman-teman beberapa yang tahu nomorku dan WhatsApp ke aku dan minta jadwal kajian, itu 99% ku tolak. Tahu nggak kenapa? Berarti bagiku nggak menarik gitu maksudnya. Bukan, tapi kan berpahala. Iya jelas berpahala, jelas. Ini bukan masalah berpahala atau nggak berpahala. Semua kebaikan tuh pasti berpahala, gitu kan ya. Bahkan ketika kita ngomongin Islam begini juga berpahala. Tapi aku dalam keadaan sekarang sudah harus memfilter dengan waktuku yang aku pikir terbatas, gitu kan ya. Dengan jangkauan yang aku pikir aku bisa lebih luas, maka banyak hal yang aku pertimbangkan. Misal keluasan dapat efek daripada dakwah. Target yang dituju, kesesuaian dengan program panjangku ke depan. Artinya aku harus memastikan programku harus jalan. Bukan aku yang menjalankan program orang lain sehingga programku nggak jalan-jalan. Nah, semua pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya membuat aku untuk ya menolak hampir 99% permintaan. Kecuali ada yang benar-benar bagi aku menarik. Nah, jadi aku bagi sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan isi kepalaku sih kenapa aku nolak kajian. Bukan karena aku sombong. Bukan karena aku males gitu kan ya. Karena ketika aku nggak ngisi kajian, ternyata aktivitasku lebih padat sebenarnya.